الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه. أيها الولد وهي anak, al-ilmu ilmu bila amalin dengan tanpa amal, jununun merupakan satu kegilaan. Wal amalu dan amal bila ilmin dengan tanpa ilmu, la yakunu tidak dianggap ada. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan nasihat kepada kita, khususnya para pencari ilmu. Beliau mengatakan, al-ilmu ilmu bila amalin dengan tanpa amal, jununun merupakan satu kegilaan. Jadi mencari ilmu, mengumpulkan ilmu banyak-banyak, kemudian ilmu tersebut tidak diamalkan, ini merupakan satu kegilaan. Karena apa? Karena mencari ilmu itu susah. Mencari ilmu itu melelahkan, menguras tenaga, menguras pikiran, menguras waktu. Harus berpisah dengan orang tua, harus berpisah dengan keluarga, mondok 10 tahun. Ini merupakan satu usaha, satu pengorbanan yang sangat besar. Kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, ilmu itu tidak kita amalkan. Ya alangkah bodohnya kita. Maka orang punya ilmu terus gak diamalkan, itu merupakan bukan hanya bodoh, merupakan satu kegilaan. Hanya orang-orang gila saja yang mau bersusah payah untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Dan ilmu itu ya selain akidah, ada manfaatnya itu kalau diamalkan. Ilmu mengenai sholat, ada manfaatnya kalau kita sholat. Ilmu mengenai puasa, ada manfaatnya kalau kita puasa. Ilmu mengenai halal haram, akan ada manfaatnya kalau kita memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Nah kalau ilmu itu cuma dipelajari, capek-capek, terus nggak diamalkan, ya orang gila ini. Bukan orang bodoh, orang gila. Kalau bodoh itu ya bodoh. Biasanya dia hanya melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Tapi kalau sama sekali nggak bermanfaat, biasanya orang bodoh tidak. Kalau sama sekali nggak bermanfaat, itu biasanya yang memilih orang gila. Mau daftar jadi orang gila. Makanya kalau kita tidak ingin jadi orang gila, ilmu ini kita amalkan. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali beliau menasihati al-ilmu ilmu bila amalin dengan tanpa amal, jununun merupakan satu kegilaan. Beliau ini menyadarkan kepada kita tentang pentingnya amal. Kenapa ditegaskan terus mengenai pentingnya amal? Karena ilmu itu ibarat seperti senjata. Kita mencari senjata susah-susah. Tujuannya adalah untuk melindungi diri kita dari musuh-musuh kita. Setelah kita mendapatkan senjata itu, maka orang-orang memuji keindahan senjata kita. Masya Allah, pedangnya bagus ya, mengkilat.
Antum pakai pedang ini jadi kelihatan gagah, jadi kelihatan berwibawa. Ketika dia memegang pedang, baru memegang saja dipuji-puji orang, maka biasanya pemegang pedang ini lupa tujuannya punya pedang. Akhirnya dia jalan ke sana kemari cuman pamer pedangnya. Ya inilah keadaan kita hari ini. Ngaji jadi orang pinter, jadi orang alim, pinter ngomong, maka orang-orang memuji-muji kita. Masya Allah, alim besar, kata-katanya menyentuh hati, nasihat-nasihatnya betul-betul luar biasa. Nah, terkadang saat kita dipuji ini lupa tujuan punya pedang itu apa. Akhirnya pedangnya cuma digantung saja. Ketika pedangnya digantung, musuh datang, menyerang. Nggak sempat ngambil pedang, habislah kita. Nah, begitu juga, kita punya ilmu, nggak punya amal. Padahal setiap hari kita ini diserang oleh setan. Diajak maksiat, diajak ini, diajak itu. Karena ilmunya tidak diamalkan, akhirnya serangan-serangan setan tadi mengenai kita. Na'udzubillah, akhirnya kita jatuh pada kemaksiatan, jatuh kepada keburukan. Nggak sholat, nggak wiridan, nggak ngaji, nggak dakwah. Padahal punya ilmu untuk melakukan itu semuanya. Maka al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa amal ini merupakan kegilaan. Maka supaya kita tidak gila, amalkanlah ilmu yang kita pelajari. InsyaAllah. Kemudian wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu la yakunu tidak ada. Jadi ilmu tanpa amal itu merupakan kegilaan. Amal tanpa ilmu enggak ada gunanya. Ya, ini untuk orang-orang yang semangat amal tapi lupa mempelajari ilmunya. Kadang-kadang orang itu melihat ahli ilmu, nggak mau ngamalkan ilmunya, terus akhirnya meremehkan ilmu. Setelah dia meremehkan ilmu, akhirnya nggak mau ngaji. Setelah nggak mau ngaji, amal terus, ternyata amalnya salah. Dan ini banyak terjadi. Banyak orang-orang yang sibuk dakwah. Biasanya mereka ini menganggap remeh kepada ilmu. Akhirnya mencaci ahli ilmu. Ngaji. Gak kurut, gak ada gunanya. Akhirnya karena mencaci ahli ilmu gak mau ngaji. Sehingga belajar bab muamalah gak mau. Sehingga belajar muasyarah gak mau. Sehingga belajar fikih tata cara sholat yang benar nggak mau. Belajar tajwid nggak mau. Akhirnya apa? Baca Qur'annya salah. Orang sholat fatihahnya tajwidnya tidak betul. Dia punya kesempatan untuk belajar tajwid. Kemudian dia tidak mau belajar. Sholatnya nggak sah. Makanya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada niat perbaikan, ada waktu, gurunya ada. Enggak, saya sholat. Perasaannya sudah sholat malam 1000 rakaat, ternyata layakun di sisi Allah enggak dihitung sholatnya, coba. Wudu, membasuh wajah, batasan wajah itu mana? Enggak mau belajar, asal wudu saja. Maka ternyata di bagian wajah ada yang enggak terbasuh. Bagian kaki ada yang tak terbasuh. Sampai Nabi dalam satu hadis, wailul lil aqabi minan nar. Ada seorang sahabat wudunya itu enggak rata. Kakinya itu enggak terbasuh. Diteriaki sama Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Itu tumit-tumit yang enggak terbasuh, neraka semua itu. Diancam oleh Nabi. Nah kalau kita enggak belajar ilmu, bagaimana bahayanya wudu enggak rata, enggak tahu. Akhirnya perasaannya wis ngaji Quran, wis sholatnya gak sah kabeh karena wudunya enggak rata. Makanya wal amalu bila ilmin la yakun.
Amal tanpa ilmu itu nggak jadi amal, nanti malah jadi masalah semua. Kita tidak belajar muamalah, muasyarah yang benar, bagaimana tata cara jual beli. Yang riba itu mana, yang nggak riba itu mana. Akhirnya ada temannya utang. Pak, saya mau berjuang di jalan Allah, nggak punya duit, saya utang. Saya gadaikan mobil saya. Oh ya, silahkan. Kemudian digadaikan mobilnya, terus mobilnya dipakai setiap hari. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Nanti kalau dibilang, oh enggak apa-apa ini untuk takaza agama kok. Haram kok takaza agama gitu. Karena enggak tahu hukumnya. Perasaannya takaza, pakai barang haram. Ini penting, makanya ngaji itu pentingnya tuh di sini. Orang itu kalau ngaji belum mengamalkan, ya minimalnya dia tahu kalau dia salah. Tapi kalau orang itu amal tanpa ilmu, amal terus, salah nggak sadar. Bahaya mana? Bahaya mana? Bahaya orang punya ilmu belum mengamalkan, atau bahaya orang amal tapi nggak punya ilmu? Bahaya mana? Bahaya orang amal nggak pakai ilmu. Karena orang amal nggak pakai ilmu itu perasaannya benar, ternyata salah. Nah kalau orang merasa benar, kapan dia mau sadar? Kapan dia mau sadar? Dia akan selalu salah terus karena nggak mau belajar. Maka ayah saya rahimahullahu taala beliau mengatakan, orang punya ilmu itu sejelek-jeleknya tetap lebih bagus punya ilmu daripada tidak. Karena apa? Karena minimalnya orang itu punya ilmu. Walaupun dia hari ini tidak mengamalkan ilmunya, minimalnya dia sadar enggak kalau dia itu salah. Sadar kan? Ya contoh kayak teman-teman daurah, teman-teman tahassus, itu kan ilmunya sudah banyak. Sholatnya di kamar terus, ngaji terlambat, ya kan? Masuk kelas sesukanya mereka. Mereka sadar enggak kalau itu salah? Sadar. Lah sadar kalau itu salah itu merupakan tahap pertama untuk perbaikan. Tahap pertama, kadang-kadang ya tahapnya enggak maju-maju juga. Tahap itu terus. Tapi itu tahap pertama. Orang merasa salah itu tahap pertama untuk menjadi benar. Dan untuk merasa salah harus tahu ilmunya kalau dia itu salah. Nah, sedangkan wal amalu bila ilmin, amal tanpa ilmu itu salah, layakun tidak dianggap, dan dia itu enggak sadar kalau dia salah. Kalau dia enggak sadar kalau dia salah, terus kapan dia mau perbaikan? Loh dia enggak merasa salah kok. Dia itu enggak merasa salah. Bagaimana mau bisa membenahi dirinya kalau dia enggak merasa salah? Umpamanya orang itu enggak tahu kalau mengusap rambut itu wajib ketika wudhu. Akhirnya dia wudhu, enggak pernah mengusap rambut. Dia enggak tahu kalau itu enggak sah wudhunya. Kira-kira suatu saat kalau dia enggak belajar, bisa sadar enggak? Enggak bisa. Enggak bisa sadar. Maka disinilah pentingnya ilmu. Walaupun ilmu itu kalau tidak diamalkan, resikonya, ancamannya nanti di akhirat ususnya keluar muter-muter di neraka dan lain sebagainya. Sejelek-jeleknya orang punya ilmu, tetap lebih baik punya ilmu daripada tidak punya. Maka jangan pernah meremehkan ilmu. Beliau itu memarahi ahli ilmu itu karena ahli ilmu itu banyak yang tidak amal. Tapi kalau Anda sendiri nggak punya ilmu ya perlu dimarahi biar mau ngaji gitu. Maka wal amalu bila ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu itu Amal tanpa ilmu itu tidak dianggap. Kita hurut tanpa ilmu, hurutnya tidak dianggap. Kita wiridan tanpa ilmu, wiridannya tidak dianggap. Kita sholat tanpa ilmu, sholatnya tidak dianggap. Bapaknya sholat ngadep kemana saja terserah. Allahu Akbar. Loh, kamu kok sholatnya ngadep ke timur? Ya Allah kan ada di mana-mana, Pak. Ya akhirnya sholatnya gak pernah sah, Pak. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram enggak dibaca. Ini akibat tidak punya ilmu. Orang kalau enggak punya ilmu nanti dia tidak tahu halal haram. Akhirnya hartanya orang
argumentasinya untuk agama mereka pakai. Padahal haram. Kemarin ada orang bilang, Ustadz, saya mau khurut negeri jauh. Loh, punya duit Pak? Ada. Tapi bukan duit saya. Duit teman saya, dia sudah niat negeri jauh, amanah sama saya. Kemudian belum sempat khurut, udah mati. Maka saya ini untuk supaya dia dapat pahala khurut, duitnya mau saya pakai negeri jauh. Lah sudah izin keluarganya belum? Kan nggak perlu Pak, udah niat untuk agama. Undasmu gitu. Itu harta itu kalau belum dipakai ya harus minta ikhlas sama keluarganya dulu. Enggak ada janjian sama. Nah, inilah contohnya amal bila ilmin itu seperti ini. Makanya kita harus betul-betul belajar ilmu. Kalaulah hari ini belum bisa mengamalkan, minimalnya sadar kalau kita salah. Lah orang tuh kalau salah, insya Allah minta maaf. Nah kalau orang minta maaf diampuni oleh Allah. Maka semoga ilmu kita ini minimalnya mendorong kita untuk istighfar kepada Allah. Salatullah